Di balik senyum anggun seorang permaisuri, seringkali ada luka yang tak pernah diceritakan. Begitu pula Dewi Citrawati, wanita yang dicintai rakyat, tetapi harus memilih antara cinta, tahta, dan kejujuran hatinya sendiri. Halo sahabat cerita sejarah dan legenda. Selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh haru ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita epik berikutnya yang kami sajikan dengan penuh rasa dan makna. Istana Kerajaan Manalapura berdiri megah di tengah hamparan taman yang hijau. Tetapi bagi Dewi Citrawati, dinding-dinding tinggi itu terasa seperti sangkar emas. Setiap pagi, ia duduk di serambi istana, menatap langit yang perlahan berubah warna, seolah menitipkan doa pada angin yang berhembus lembut. Andai aku bisa memilih jalanku sendiri, bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh riuh burung istana. Namun sebagai permaisuri, ia harus tampak tegar, harus tersenyum, harus terlihat bahagia. Padahal di dalam hatinya, ada rasa sepi yang tumbuh diam-diam. Senyumnya bukanlah kebahagiaan, melainkan topeng agar tak ada yang melihat luka yang ia simpan rapat-rapat. Suatu pagi, Raja Wiryadana menghampirinya dengan langkah penuh wibawa. "Citrawati, apakah kau bahagia menjadi permaisuriku?" tanya sang raja dengan nada lirih, seolah ia tahu ada sesuatu yang tak pernah benar-benar terucap. Citrawati tersenyum, senyum yang halus, namun menyisakan gemetar di sudut bibirnya. "Bahagia, Paduka, selama rakyat tersenyum, selama kerajaan damai, maka hatiku pun demikian," jawabnya pelan. Tetapi di dalam batinnya ia bergumam, "Apakah aku sungguh bahagia? Atau sekadar belajar menerima takdir yang dipilihkan orang lain untukku?" Angin pagi menyapu kain selendangnya, seolah ikut menyimpan rahasia itu dalam keheningan. Malam hari, ketika istana mulai sunyi, Citrawati sering berjalan sendirian di lorong yang panjang, hanya ditemani cahaya obor yang bergetar di tiup angin. Di sanalah ia merasa paling jujur pada dirinya sendiri. "Citrawati, kau harus kuat," katanya pada bayangan di dinding batu. Terkadang ia teringat masa mudanya, ketika ia masih seorang gadis desa yang gemar menari di tepi sungai, tertawa lepas tanpa beban. "Mengapa hidupku kini begitu berbeda?" gumamnya. Air matanya jatuh perlahan, namun segera ia hapus sebelum ada yang melihat. Karena bagi dunia, seorang permaisuri tidak boleh rapuh. Hanya satu orang yang berani menanyainya tanpa gelar dan tanpa jarak, Nyai Sasmaya, ibu angkat yang telah merawatnya sejak kecil. "Nak, matamu tidak lagi secerah dulu," ucap Nyai lembut ketika mereka duduk berdua di ruang belakang. Citrawati terdiam lama sebelum akhirnya berbisik, "Nyai, apakah salah bila hati ini lelah?" Nyai menggenggam tangannya erat. "Yang salah adalah jika kau membohongi dirimu sendiri." Kata-kata itu menembus dinding yang selama ini ia bangun di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya, Citrawati merasa ada tempat untuk menangis tanpa takut dihakimi. Namun takdir selalu punya caranya sendiri menguji hati manusia. Malam itu, dari kejauhan terdengar tabuhan genderang tanda kedatangan seorang tamu agung, seorang panglima muda yang baru pulang dari peperangan. Saat Citrawati menoleh dari balik tirai, matanya bertemu dengan sosok yang tak asing baginya. Lelaki itu menatapnya dengan sorot mata yang sama seperti bertahun-tahun lalu, tatapan yang dulu pernah ia hindari demi tahta dan kehormatan keluarga. "Arya," bisik Citrawati tanpa suara. Di dalam hatinya, badai kecil mulai berputar, membawa kembali kenangan yang ia kira sudah sirna bersama waktu. Sejak kedatangan Panglima Arya ke Istana Mandalapura, suasana hati Citrawati berubah,
bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena kenangan masa lalu yang selama ini ia kubur tiba-tiba bangkit kembali tanpa permisi. Di balik jendela istana, ia berdiri memandangi halaman latihan para prajurit. Dari sana, ia melihat Arya melangkah tegap, tubuhnya dililit jubah perang, wajahnya tampak lebih matang, lebih keras, namun sorot matanya masih sama, hangat dan penuh ketulusan. "Dulu, kau adalah satu-satunya tempatku pulang," bisik Citrawati dalam hati, suaranya bergetar menahan perasaan yang tak seharusnya muncul. Seolah mendengar panggilan halus itu, Arya menoleh ke arah jendela istana. Tatapan mereka bertemu, hanya sesaat, namun cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. "Citrawati, apa kabarmu sekarang?" ucap Arya lirih dalam hati, meski bibirnya diam. Di balik tirai, Citrawati melangkah mundur pelan, menutup dadanya yang berdegup kencang. Ia sadar, ada batas yang tak boleh ia langkahi lagi, meski kenangan masa lalu masih menyala seperti api yang belum pernah benar-benar padam. Siang harinya, Raja Wiryadana mengadakan jamuan kehormatan untuk menyambut kepulangan Arya sebagai pahlawan perang. Ruang utama istana dipenuhi para bangsawan dan pejabat, suara gamelan mengalun lembut, namun di tengah keramaian itu Citrawati merasa sesak. Saat Arya memasuki ruangan, Raja menyambutnya dengan senyum bangga. "Panglima Arya, jasamu bagi kerajaan ini tak ternilai. Engkau kembali sebagai pahlawan," ucap sang raja lantang. Arya menunduk hormat. "Segala baktiku kupersembahkan untuk Paduka dan rakyat Mandalapura," jawabnya mantap. Namun ketika Citrawati melangkah mendekat, menyampaikan salam kehormatan sebagai permaisuri, suara mereka tiba-tiba melembut. "Selamat datang kembali, Panglima Arya," ucap Citrawati, berusaha menjaga wibawanya. Arya menatapnya dalam-dalam, namun berusaha menahan perasaannya. "Senang melihat Paduka Permaisuri dalam keadaan sehat," katanya pelan. Dalam hati keduanya berbisik sesuatu yang tak pernah terucap, bahwa pertemuan ini bukan sekadar formalitas kerajaan, melainkan pertemuan dua hati yang pernah saling mencintai namun terpaksa berpisah oleh pilihan dan keadaan. Malam itu, setelah jamuan usai dan para tamu meninggalkan istana, Citrawati berjalan menuju taman belakang, tempat yang dulu sering ia datangi ketika hatinya lelah. Langit dipenuhi bintang, angin membawa wangi bunga kenanga, dan di sanalah ia mendengar langkah kaki mendekat. Arya berdiri beberapa langkah darinya, menundukkan kepala dengan hormat. "Maafkan aku, bila kedatanganku kembali ke istana ini mengusik hatimu," ucapnya lirih. Citrawati terdiam lama sebelum berbisik, "Arya, bukan kedatanganmu yang mengusik hatiku, tapi kenangan tentang siapa diriku sebelum menjadi permaisuri." Arya menarik napas dalam. "Dulu, aku ingin meminangmu. Aku datang membawa keberanian, tapi saat itu kau sudah dipilihkan untuk menjadi permaisuri kerajaan," katanya dengan suara bergetar. Citrawati menatap ke arah kolam, airnya beriak halus diterpa angin malam. "Aku memilih kerajaan, memilih tanggung jawab, meski hatiku tidak pernah benar-benar siap," ujarnya. Hening menyelimuti mereka, hening yang menyakitkan, namun sekaligus terasa begitu akrab. "Arya, apakah kau membenciku karena keputusanku waktu itu?" tanya Citrawati dengan suara nyaris patah. Arya menggeleng pelan. "Tidak pernah. Bagaimana mungkin aku membenci seseorang yang selalu menjadi alasan aku pulang dari peperangan?" jawabnya. Di matanya, ada luka yang disembunyikan rapi, luka seorang pria yang kehilangan cinta, namun tetap memilih setia pada negara dan kehormatan. "Aku selalu mendoakanmu dari jauh," lanjutnya, meski setiap doa itu menyakitkan. Citrawati menutup mata, menahan air matanya agar tidak jatuh. "Kita berdua memilih jalan yang sama-sama melukai diri kita," katanya.
Arya tersenyum getir. Bedanya, kau melukaimu demi kerajaan, sedangkan aku melukaiku demi merlakanmu. Kata-kata itu membuat dada Citrawati sesak. Ia ingin berkata jujur, ingin mengatakan bahwa sebagian hatinya masih tertinggal di masa lalu, namun ia tahu ada batas yang tak boleh disentuh. Karena sekarang, ia bukan lagi Citrawati sang gadis desa, ia adalah permaisuri Mandalapura. Ketika mereka hendak berpisah, terdengar langkah seseorang mendekat. Nyai Sasmaya berdiri di ujung taman, menyaksikan percakapan itu dengan tatapan khawatir. Citrawati segera merapikan selendangnya, kembali menegakkan bahu, berusaha menutupi gejolak di dadanya. Paduka Permaisuri, malam sudah larut, ujar Nyai lembut, namun penuh makna. Arya menunduk hormat sebelum melangkah menjauh, membawa serta perasaan yang kembali ia kubur dalam diam. Citrawati menatap punggungnya hingga menghilang di balik lorong batu, lalu berbisik nyaris tanpa suara, "Maafkan aku, karena takdir memilihkan jalan yang bukan untuk kita." Nyai menggenggam tangannya. "Nak, hati manusia tidak bisa sepenuhnya dibungkam," ucapnya. Citrawati menatap langit, dan untuk pertama kalinya sejak menjadi permaisuri, ia merasa benar-benar rapuh. Di dalam dirinya, dua dunia saling bertabrakan, dunia kewajiban dan dunia cinta yang tak pernah benar-benar padam. Sejak malam pertemuannya dengan Arya di taman belakang istana, hari-hari Citrawati terasa berjalan lebih berat. Ia masih menjalani tugas sebagai permaisuri, mendampingi Raja Wiryadana dalam rapat kerajaan, menghadiri upacara adat, dan menyambut tamu-tamu bangsawan dengan senyum anggun. Namun jauh di dalam hatinya, ada gelombang sunyi yang terus bergejolak tanpa pernah benar-benar reda. "Citrawati, kau harus tetap kuat," katanya pada diri sendiri setiap kali berdiri di depan cermin, mencoba meyakinkan bayangan yang menatapnya dari permukaan kaca. Namun bayangan itu tampak lelah, seolah berkata, "Sampai kapan kau bertahan tanpa pernah benar-benar jujur pada dirimu?" Sementara itu, Raja Wiryadana mulai merasakan perubahan yang halus pada sikap permaisurinya, bukan perubahan kasar atau mencolok, melainkan perubahan kecil yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang benar-benar memperhatikannya. "Citrawati, kau tampak sering termenung akhir-akhir ini," ucap sang raja suatu pagi saat mereka duduk bersama di ruang utama. Citrawati tersenyum pelan, berusaha menutup keresahan dalam hatinya. "Hamba hanya sedikit lelah, Paduka," jawabnya. Namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa kelelahan itu bukan datang dari tubuh, melainkan dari hati yang terus menahan sesuatu yang tidak pernah berani ia ungkapkan. Pada hari yang sama, Raja Wiryadana memanggil Panglima Arya ke ruang balairung untuk membahas strategi keamanan kerajaan. Suasana pertemuan berlangsung formal, namun ada ketegangan halus yang melingkupi udara. Citrawati duduk di sisi raja sebagai pendamping, sementara Arya berdiri tegak di hadapan mereka, menyampaikan laporan dengan suara mantap. "Daerah perbatasan barat telah aman, Paduka. Prajurit telah kembali ke pos masing-masing," ujar Arya. Raja mengangguk puas. "Bagus. Kehadiranmu membuat rakyat merasa terlindungi," balasnya. Namun di sela-sela percakapan itu, ada momen singkat ketika mata Arya dan Citrawati bertemu. Bukan tatapan penuh hasrat atau keberanian, melainkan tatapan dua jiwa yang sedang menahan perasaan kuat agar tidak keluar dari batas. "Aku harus berpura-pura tidak mengenal luka di matanya," batin Arya. Sementara Citrawati berkata dalam hati, "Aku harus mengubur semua itu demi kerajaan." Meski tak ada kata yang terucap, keheningan di antara mereka seolah berbicara lebih lantang daripada dialog apapun. Raja Wiryadana menatap keduanya sekilas dengan sorot mata penuh pertanyaan, bukan curiga, tetapi seperti mencoba memahami sesuatu yang belum sepenuhnya ia mengerti. Setelah pertemuan selesai,
Citrawati berjalan sendirian ke ruang belakang istana. Langkahnya pelan, seolah setiap pijakan membawa beban yang lebih berat dari sebelumnya. Nyai Sasmaya datang menyusul, wajahnya penuh kekhawatiran. "Nak, ada sesuatu yang kau sembunyikan," ucap Nyai lembut. Citrawati terdiam lama sebelum akhirnya berujar lirih, "Nyai, mengapa takdir selalu mempertemukan kita kembali dengan masa lalu pada saat hati kita sudah tak memiliki ruang untuk memilih?" Suaranya gemetar, seperti benang halus yang hampir putus. Nyai memegang bahunya. Karena masa lalu tidak selalu ingin kita lupakan, kadang ia datang untuk menguji seberapa kuat kita bertahan. Citrawati menunduk, menahan air mata yang perlahan memanas di sudut matanya. "Aku bukan hanya istri seorang raja, aku juga manusia yang punya hati, Nyai," ucapnya. Nyai menghela napas panjang. "Justru karena kau manusia, maka kau berhak merasa lelah, berhak merasakan cinta, bahkan berhak untuk menangis. Tetapi kau juga punya tanggung jawab besar, tanggung jawab yang tidak semua orang mampu memikulnya." Kata-kata itu membuat Citrawati terdiam, di antara luka dan kesadaran yang saling bertabrakan di dalam dirinya. Sementara itu, di barak prajurit, Arya duduk sendirian di bawah langit sore yang mulai memerah. Seorang prajurit muda mendekatinya. "Tuan Panglima, apakah Anda baik-baik saja? Sejak kembali ke istana, Anda tampak sering diam," tanyanya hati-hati. Arya tersenyum tipis. "Aku baik. Hanya sedang belajar berdamai dengan sesuatu yang tidak bisa kumiliki," jawabnya pelan. Prajurit itu kebingungan, namun memilih tidak bertanya lebih jauh. Setelah ia pergi, Arya bergumam pada dirinya sendiri, "Citrawati, apakah kau masih menyimpan rasa yang sama? Atau hanya aku yang masih terjebak di masa lalu?" Angin sore berhembus pelan, membawa suara gamelan dari kejauhan. Di matanya, ada keteguhan seorang prajurit, tetapi di balik keteguhan itu tersembunyi luka yang tak pernah sembuh. "Aku harus tetap kuat, demi kerajaan ini, demi kehormatanku, demi kehormatannya," ucap Arya, seolah meneguhkan dirinya sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa keberanian di medan perang jauh lebih mudah dibandingkan keberanian untuk merelakan seseorang yang masih ia cintai. Malam itu, ketika langit telah gelap dan istana terlelap, Citrawati berdiri di balkon kamarnya, memandangi hamparan kota yang diterangi cahaya obor. Angin malam menyentuh kulitnya, membawa suara samar-samar dari kejauhan. "Arya, apakah kita ditakdirkan untuk saling menemukan, hanya untuk saling melepaskan?" katanya lirih. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Raja Wiryadana berdiri di ambang pintu. "Citrawati, apakah ada sesuatu yang ingin kau ceritakan padaku?" tanyanya dengan suara tenang, namun penuh rasa ingin tahu. Citrawati terdiam, jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya berdiri seorang raja, sekaligus seorang suami, yang mungkin mulai merasakan adanya badai yang sedang tumbuh di dalam hati permaisurinya. "Paduka," ucap Citrawati pelan, matanya berkaca-kaca, di antara keinginan untuk jujur, dan ketakutan akan luka yang mungkin muncul jika semuanya benar-benar terucap. Raja Wiryadana berdiri beberapa langkah di belakang Citrawati, memandang punggung istrinya yang tampak begitu rapuh diterangi cahaya bulan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perempuan yang selama ini duduk di sampingnya sebagai permaisuri, bukan hanya simbol kebesaran kerajaan, melainkan seorang manusia yang mungkin menanggung beban yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. "Citrawati, akhir-akhir ini kau tampak jauh," ucap sang raja dengan suara lembut, mencoba menembus dinding sunyi yang terasa semakin tebal di antara mereka. Citrawati menarik napas panjang, menahan gemuruh di dadanya. "Paduka, maafkan hamba bila terlihat seperti itu.
Hamba hanya sedang memikirkan banyak hal, jawabnya pelan, tanpa berani menoleh. Raja melangkah mendekat, namun berhenti sebelum benar-benar berada di sisinya, seolah masih ragu apakah jarak itu bisa ia hilangkan begitu saja. Kau tahu, Citrawati, selama ini aku selalu berusaha menjadi raja yang bijak bagi rakyatku. Tapi sebagai suami, mungkin aku sering lupa mendengarkan hatimu, ujarnya jujur. Kata-kata itu menancap dalam di dada Citrawati, membuatnya hampir runtuh di tempat. Dalam hati ia berbisik lirih, Paduka, aku ingin jujur, tapi kejujuran itu mungkin akan melukai lebih dari yang bisa kita tanggung. Hening sejenak menggantung di udara, sebelum akhirnya Raja Wiryadana bertanya dengan suara lebih hati-hati, apakah kedatangan Panglima Arya membuatmu gelisah? Pertanyaan itu terdengar pelan, tidak bernada marah, tidak pula menghakimi, namun terasa seperti pisau halus yang menyentuh tepat di bagian hati yang paling sensitif. Citrawati memejamkan mata. Jantungnya berdegup cepat, tangannya gemetar di balik selendangnya. Paduka, Panglima Arya adalah ksatria kerajaan. Hamba menghormatinya sebagaimana hamba menghormati pengabdi yang setia, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Tetapi Raja Wiryadana tak buta, ada getaran lembut di balik kata-kata itu, sesuatu yang tidak pernah muncul ketika Citrawati berbicara tentang orang lain. Aku tahu kau wanita yang jujur dan terhormat, lanjut sang raja, karena itulah kau kupilih menjadi permaisuriku. Namun kejujuran bukan hanya tentang kesetiaan pada kerajaan, melainkan juga kejujuran pada hatimu sendiri. Citrawati hampir menangis mendengar kalimat itu. Dalam batinnya ia berteriak, Paduka, seandainya kau tahu betapa aku ingin setia tanpa harus mengorbankan diriku sendiri, tetapi yang keluar hanya bisikan lirih, hamba tidak ingin menyakiti siapapun, Paduka, termasuk diri hamba sendiri. Di sisi lain istana, Panglima Arya berdiri di pelataran kosong, memandang ke arah balkon tempat cahaya kamar permaisuri masih menyala. Seorang abdi lewat dan memberi hormat, namun Arya tak menyadarinya, pikirannya terhanyut jauh. Apakah kehadiranku hanya membawa luka untuknya, gumamnya. Ia teringat kembali saat-saat di masa lalu ketika Citrawati masih menjadi gadis sederhana yang tersenyum tanpa beban di tepi sungai. Aku datang terlalu terlambat, atau justru terlalu cepat, katanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, seorang penasihat kerajaan, Patih Wirautama, menghampirinya. Panglima Arya, hati-hati dengan langkahmu. Istana bukan hanya tempat kekuasaan, tapi juga tempat di mana rasa bisa berubah menjadi fitnah, ucap sang patih pelan, namun tegas. Arya menunduk. Aku tidak menginginkan persoalan, Patih. Aku hanya ingin mengabdi, jawabnya. Patih menatapnya lama, lalu berkata, kadang, yang paling berbahaya bukan peperangan di medan tempur, melainkan peperangan di dalam hati. Setelah Patih pergi, Arya berbisik lirih, Citrawati, jika kehadiranku membuat hidupmu semakin berat, mungkin aku harus menjauh, meski hatiku menolak. Sementara itu, Nyai Sasmaya duduk bersama Citrawati di ruang dalam, setelah Raja Wiryadana meninggalkan kamar tanpa sepatah kata pun, bukan karena marah, melainkan karena ia membutuhkan waktu untuk memahami semuanya. Citrawati memegang tangan Nyai erat-erat, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Nyai, apa yang harus hamba lakukan? Semakin hamba berusaha setia, semakin hati ini terasa sesak, ucapnya terisak. Nyai menatapnya penuh kasih. Nak, cinta tidak pernah salah. Yang membuatnya terasa salah adalah keadaan. Citrawati menunduk, bahunya bergetar. Hamba tidak ingin mengkhianati tahta, dan hamba juga tidak ingin menyakiti siapapun, katanya.
Nyai menarik napas panjang. Terkadang, memilih diam juga adalah bentuk pengorbanan. Tapi ingat, diam terlalu lama bisa memecahkan hati sendiri. Citrawati terdiam. Kata-kata itu seperti cermin yang memantulkan seluruh rasa takut, cinta, dan luka yang selama ini ia sembunyikan. Di sudut hatinya, ia bertanya, apakah kebahagiaan memang bukan bagian dari takdirku? Malam itu, sebuah keputusan diam-diam mulai tumbuh di dalam hati Raja Wiryadana. Ia duduk sendirian di ruang singgasana, memandangi api obor yang menari-nari. Jika benar hati Citrawati pernah terikat pada Panglima Arya, maka akulah yang datang sebagai raja di tengah cinta yang sudah ada, gumamnya lirih. Bukan amarah yang muncul dalam dirinya, melainkan rasa takut kehilangan seseorang yang ia cintai dengan caranya sendiri. Aku mencintainya, tapi apakah selama ini aku hanya mencintai perannya sebagai permaisuri? Ia menutup mata. Dalam keheningan itu, ia membuat keputusan yang perlahan akan mengubah nasib mereka bertiga. Besok, aku akan memanggil Arya. Aku ingin mendengar kebenaran, bukan dari rumor, bukan dari tatapan, tapi dari mulutnya sendiri. Tanpa mereka sadari, badai yang selama ini tersembunyi perlahan mulai menemukan bentuknya, bukan lagi sekadar gelombang sunyi, melainkan retak yang tak lagi bisa disembunyikan. Pagi itu, langit Mandalapura tampak muram, seolah ikut merasakan kegelisahan yang memenuhi udara istana. Raja Wiryadana memanggil Panglima Arya ke ruang balairung. Ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya, pilar-pilar batu menjulang diam, sementara bayangan obor memantulkan cahaya bergetar di dinding. Arya melangkah masuk dengan langkah tegap, namun di dalam dadanya ada rasa yang tidak mampu ia kendalikan. Paduka memanggil hamba, ucapnya memberi hormat. Raja Wiryadana menatapnya lekat-lekat, bukan sebagai raja kepada bawahannya, tetapi sebagai seorang pria yang sedang berusaha memahami kebenaran yang tak pernah ia ketahui. Arya, aku ingin bertanya sebagai sesama manusia, bukan sebagai rajamu, ucapnya pelan. Arya terdiam, merasakan sesuatu yang berat akan segera datang. Apakah sebelum Citrawati menjadi permaisuriku, hatimu pernah terikat dengannya? Tanya sang raja, suaranya tenang, namun menyimpan gemuruh yang dalam. Arya menutup mata sejenak, lalu berkata lirih, Paduka, cinta itu pernah ada. Namun sejak hari Citrawati menjadi permaisuri, cinta itu kami kubur dalam-dalam. Raja Wiryadana mengangguk perlahan, bukan marah, bukan pula kecewa, namun seperti seorang pria yang akhirnya menemukan potongan kebenaran yang selama ini ia cari, meski kebenaran itu terasa pahit di hatinya. Jika begitu, lanjut Raja Wiryadana pelan, mengapa saat ini bayangan cinta itu seolah hidup kembali? Arya menunduk, kedua tangannya mengepal di sisi jubahnya. Karena hati manusia tidak bisa selalu diperintah oleh logika, Paduka, ujarnya jujur. Namun hamba bersumpah, tidak ada niat sedikit pun untuk merebut sesuatu yang bukan lagi menjadi milik hamba. Suaranya bergetar, namun penuh keteguhan. Raja Wiryadana memandang ke arah lantai marmer, kemudian berkata lirih, akulah yang datang terlambat di antara kalian. Akulah raja yang hadir ketika cinta sudah tumbuh tanpa restuku. Arya tertegun, ia tidak menyangka sang raja akan berkata seperti itu. Paduka, jangan salahkan diri sendiri. Takdirlah yang memutuskan jalan kita, ucapnya. Raja Wiryadana menarik napas panjang. Aku tidak takut pada kehilangan tahta, tapi aku takut kehilangan Citrawati, bukan sebagai permaisuri, melainkan sebagai perempuan yang telah berbagi hidup denganku. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menembus hati Arya, bukan karena marah, melainkan karena ia melihat ketulusan seorang pria yang sama-sama mencintai perempuan yang sama,
dengan cara yang berbeda. Jika kehadiranku membuatnya semakin rapuh, bisik Arya dalam hati, maka mungkin pengorbanan terakhir harus kulakukan demi kebahagiaannya meski bukan bersamaku. Sore harinya, Citrawati dipanggil ke taman kerajaan, tempat di mana banyak kenangan pernah berlabuh dan tenggelam. Angin berhembus pelan, daun-daun jatuh berguguran di atas rerumputan. Raja Wiryadana berdiri membelakanginya, sementara Arya berdiri agak jauh, menunduk dalam diam. Citrawati bisa merasakan bahwa hari itu bukan hari biasa, ada sesuatu yang akan berubah selamanya. Citrawati, ucap Raja Wiryadana dengan suara tenang, hari ini aku tidak berbicara sebagai raja, melainkan sebagai suamimu. Citrawati menelan napas pelan. Paduka, hamba siap mendengarkan. Raja menatapnya dengan mata yang penuh perasaan. Aku telah berbicara dengan Arya. Aku tahu kalian pernah saling mencintai. Citrawati terdiam, tubuhnya terasa lemas, seolah bumi bergeser di bawah pijakannya. Paduka, hamba tidak pernah bermaksud, ucapnya gemetar. Raja mengangkat tangan, menghentikannya dengan lembut. Aku tahu. Kalian telah memilih diam demi kerajaan, dan diam itu telah melukai kalian, juga aku. Mata Citrawati berkaca-kaca. Ia ingin menangis, ingin memohon maaf, ingin berteriak bahwa dirinya lelah. Namun yang keluar hanya bisikan lembut, Paduka, apa yang harus hamba lakukan? Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya bukan sebagai permaisuri, melainkan sebagai seorang perempuan yang bingung di persimpangan takdir. Raja Wiryadana menarik napas panjang, lalu berkata pelan, kebahagiaan tidak bisa dipaksakan, tapi kebebasan memilih juga tidak selalu membawa kita pada akhir yang kita inginkan. Ia menatap Citrawati dan Arya bergantian. Hari ini, aku memberi kalian kesempatan untuk jujur pada diri kalian sendiri. Suasana menjadi hening, hanya suara angin yang terdengar melewati ranting-ranting pohon. Arya menatap Citrawati, tatapan yang penuh cinta, sekaligus penuh luka. Citrawati, jika hatimu ingin kembali pada masa lalu, aku akan pergi bersamamu. Aku siap meninggalkan segalanya, ucapnya lirih. Kata-katanya bergetar, namun tulus. Citrawati hampir runtuh mendengarnya. Di sisi lain, Raja Wiryadana berkata pelan, namun jika kau memilih tetap tinggal di sisiku, aku berjanji akan belajar mencintaimu bukan sebagai permaisuri, melainkan sebagai manusia yang utuh. Air mata Citrawati jatuh tanpa mampu ia tahan. Mengapa? Semua pilihan ini terasa sama-sama menyakitkan, bisiknya. Hatinya terbelah, satu sisi ingin kembali pada cinta yang ia tinggalkan, sisi lain ingin setia pada jalan yang telah ia pilih. Untuk beberapa saat, dunia seolah berhenti, seolah semesta sedang menunggu keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang masih ia miliki, Citrawati menatap keduanya, matanya basah, suaranya bergetar namun tegas. Arya, kau adalah bagian dari masa laluku, bagian paling hangat, paling tulus, dan paling indah yang pernah kumiliki, ucapnya lirih. Arya tersenyum pahit, namun matanya berkilat penuh rasa bangga. Dan Paduka, lanjut Citrawati, menoleh pada Raja Wiryadana, engkau adalah jalan yang kupilih, bukan karena takdir memaksaku, tetapi karena aku memutuskan untuk bertanggung jawab pada hidup yang telah kujalani. Ia menunduk dalam-dalam. Mulai hari ini, biarkan cinta yang tersisa di masa lalu tetap menjadi doa, bukan lagi tujuan. Arya menutup matanya, satu tetes air mata jatuh, namun wajahnya tetap teguh. Jika itu pilihanmu, maka aku merelakanmu sepenuh hati, ucapnya pelan.
Raja Wiryadana menggenggam tangan Citrawati, kali ini bukan sebagai raja yang memiliki, tetapi sebagai seorang pria yang belajar memahami. Di tengah angin senja, Arya melangkah pergi, tanpa menoleh, membawa cinta yang ia simpan sebagai kenangan paling suci. Citrawati menatap langit, hatinya masih perih, namun di dalam rasa sakit itu, ia menemukan sesuatu yang baru. Keberanian untuk menerima hidupnya, meski tidak sepenuhnya bahagia, namun tetap bermakna. Dan teman-teman, disinilah akhirnya kisah panjang tentang Permaisuri Dewi Citrawati menemukan titik heningnya. Sebuah perjalanan tentang cinta yang tulus, pengorbanan yang hampir tak terlihat, dan keteguhan hati seorang wanita yang memilih setia, meski dunia terus mengujinya. Dalam gelap istana, ia pernah menangis sendirian. Dalam riuhnya pesta kerajaan, ia pernah merasa paling sunyi. Namun dari luka-luka itulah ia belajar berdiri, bukan sebagai wanita lemah, tapi sebagai sosok yang kelak dikenang, bukan karena mahkotanya, melainkan karena keteguhan hatinya. Ada satu kalimat yang seolah berbisik lirih di sepanjang hidupnya. Tak semua cinta harus menang. Kadang, ia hanya perlu bertahan. Dan Dewi Citrawati telah menunjukkannya dengan cara paling indah, mencintai tanpa pamrih, memaafkan tanpa dendam, serta merelakan, meski hatinya hancur berkeping-keping. Kalau teman-teman merasa kisah ini menyentuh hati, mungkin karena di dalam diri kita, ada bagian kecil dari Citrawati. Bagian yang pernah berkorban diam-diam. Bagian yang pernah menunggu tanpa tahu akhir. Bagian yang pernah mencintai seseorang lebih dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir Hati Kuning. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tangan menunjuk kanan subscribe channel ini. Tangan menunjuk kanan tinggalkan like, komentar pendapatmu. Tangan menunjuk kanan bagikan agar kisah ini tidak hilang di telan waktu. Tulis juga di kolom komentar. Bagian mana dari kisah Dewi Citrawati yang paling menyentuh hatimu? Sampai jumpa di cerita sejarah, legenda, dan kisah penuh makna berikutnya. Salam hangat. Sampai bertemu di video selanjutnya.